ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Sebelum. Yes. Oke. Kok banyak bangku kosong ini? Ini siapa ini? Talita sama Kaila. Kemana ini? Apa? Oh ini Saskia. Kaila di mana? 3 anak kemana ini hari ini? Jumbara. Kalau Saskia masih sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit segera sehat. Amin ya robbal alamin. Kalau yang lain bagaimana? Sehat? Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita berdiri dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. 2 Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk hari ini anak-anak, kita itu akan belajar tentang rasio. Pernah dengar rasio ya? Pernah dengar? Seperti apa? Ingin tahu lebih lanjut rasio? Oke, yang akan kita pelajari rasio itu adalah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul, Pak? Nanti kita buktikan bersama-sama. Sebelum kita masuk tujuan pembelajaran kita explaining dulu. Oke, ya. Silakan berdiri, numpuk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok sana maju ke sini, kumpul. Maju. Kamu pernah main jumlah-jumlah surat? Nah, alat Maulana tangannya menggempal. Oke. Putra di atasnya tangannya. Oke, Davin di atasnya. Oke, tunggu. Oke. Sekarang Putra di atasnya Nia, tangan satunya. Oke. Maulana tangan satunya. Iya. Oke. Terus Romeo. Oke. Kelompok sini. Yuk, silakan di sini. Seperti itu. Tangannya terserah ya. Kelompoknya di sini kelompoknya. Ini kursinya dimajukan dulu. Ya, kita explain dulu ya. Di sini yuk. Dari tempat yang kosong. Kelompok sini maju sebelah sini. Oke, kelompoknya bunga di sebelahnya. Nah, kursinya dimasukkan. Oke, tunggu aturannya bagaimana. Oke, silakan ke sana, ke bunga. Ayo ke sana. Tunggu sama bunga. Dengarkan bagaimana cara kerjanya. Oke, siap? Siap apa tidak? Ayo, siap apa tidak? Aturannya dengarkan, biar gak bingung. Kalau saya ngomong up, apa artinya up? Naik. Kalau naik berarti yang bawah ke atas. Yang paling bawah kelompoknya kamu siapa?
Ya, yang paling bawah siapa? Zaza. Coba nah up. Oke, kalau saya ngomong down, siapa yang turun? Nah, oke. Kalau saya ngomong up, yang paling bawah siapa? Oke, kalau saya ngomong down, yang paling atas siapa itu? Oke, coba latihan dulu ya. 1, 2, 3, up. Oke, lagi up. Oke, saya dengarkan down. Oke, down. Oke, down. Oke, terakhir kalau saya ngomong door, berarti kalau naik door itu posisinya yang paling atas. Coba Rafif ya, contohnya kalau Rafif, coba lihat. Door, Rafif naik, itu dipukul agak keras. Ale nyales, ya, oke. Coba ya, lagi ya, oke. Siap. Semuanya up. Lagi up. Down. Nah, konsentrasi. Down. Up. Down. Pukul yang paling bawah. Down. Oke, lihat kelompok ini ya. Ayo, berlahan ya. Oke, lihat ya. Up. Down. Kamu yang mukul. Nah, kamu yang mukul, kita jangan semua. Yang paling bawah yang mukul ya. Oke, yo. Siap, lagi, yo. Oke, siap, satu tangan aja, down. Up. Down. Begitu. Oke, tepuk tangan, silakan duduk. Terima kasih. Sebelum saya masuk pelajaran tentang rasio dan saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran, pernah tidak kamu mendapat sesuatu dari ayah atau ibu? Pernah? Oke, saya tanya, minta tolong. ASKR, hari ini, pagi ini kamu dapat apa? Dari ayah atau ibu? Pastinya dapat apa? Sangu ya? Oke, jujur berapa sangunya? 7.000. Sekarang saya minta tolong Rafa hari ini dapat sangu juga? Oke, berapa? 10.000. Ayah atau ibu yang ngasih? Itu. Sekarang pertanyaan saya, sama atau tidak uang yang diperoleh oleh Aska sama Rafa? Beda. Bisa tidak kita bandingkan? Kalau saya ngomong Rafa berapa? Aska, berarti perbandingan sangunya Rafa dan Aska berapa? 10.000 banding 7.000. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang rasio. Oke, tujuan pembelajarannya adalah mampu memahami konsep rasio. Berarti nanti setelah pembelajaran ini kamu harus mampu memahami konsep rasio. Dan yang kedua, konsep rasio ini akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama apa? Memahami konsep rasio, dan yang kedua menggunakan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada gambar semangka, ada gambar sebelah kirinya ada gambar roti. Oke, sebelah kanannya ada gambar coklat. Sekarang saya tanya, rotinya ada berapa biji? Ya, semangkanya berapa potong? Kalau dibandingkan semangka, pertanyaan saya, semangka dan roti berapa? 6 banding 3. Kalau saya balik, roti banding semangka 3 banding 6. Bagaimana dengan semangka dan coklat? Ayo, semangka dan coklat 6 banding 7. Saya balik, coklat dan semangka. Apakah betul konsep rasio seperti itu? Sekarang perhatikan yang akan saya tampilkan video di depan.
Nanti saya akan tanya, perhatikan betul video ini. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar 2 rasio dengan materi konsep rasio muatan pelajaran TK untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini Oke, perhatikan videonya. Dapat memahami konsep rasio yang sesuai dengan kata-kata tadi ya. Pengertian rasio. Apa rasio itu? Rasio atau perbandingan adalah Membandingkan nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Oke, dengan cara yang sederhana. Rasio atau perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Dibaca A banding B atau A per B. A berbanding B atau rasio A terhadap B. Konsep rasio. Yang pertama, pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Perhatikan contoh yang pertama. Banyak kue pastel, ada 4 buah. Berapa kebebasannya? 4. Bawang jagungnya? 6. Rasio banyak kue pastel terhadap bawang jagung adalah 4 banding 6. Oke. contoh yang kedua. Banyak kue lapis, ada 3. Banyak kue sagu, ada 5. Rasio banyak kue lapis terhadap kue sagu adalah 3 banding 5. Oke, bagus. contoh yang ketiga. Banyak pohon kelapa, ada 2. Sedangkan banyak pohon pinus, ada 4. Kalau Rasio dibandingkan banyak pohon kelapa terhadap pohon pinus adalah 2 banding 6. Dan contoh yang keempat, banyak tahu isi, ada 5. Sedangkan banyak kue pie, ada 6. Rasio banyak tahu isi terhadap kue pie adalah 5 banding 6. Keren. rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon pepaya adalah 3/2. Arti dari kalimat tersebut adalah pada setiap 3 pohon kelapa terdapat 2 pohon pepaya. Jika kita perhatikan, arti dari kedua kalimat tersebut berbeda. Sehingga rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah tadi tentang konsep rasio. Jumlah laki-lakinya ada berapa? 24 atau 22? Perempuannya berapa? 8. Jumlah semuanya 32. Berarti laki-lakinya? Oke, pertanyaan saya, rasio laki-laki dan perempuan di kelas 6 ini berapa? 24 banding 8. Bisakah disederhanakan? Sama-sama dibagi berapa? 24 dan 8 sama-sama dibagi 8. Bagi 2 boleh Pak? Boleh, tapi masih harus berlanjut. 24 dibagi 8 3. 8 dibagi 8 1. Berarti perbandingan kelas ini adalah laki-lakinya 3, perempuannya 1. Paham? Pertanyaan Pak Irfan yang kedua, masih di kelas ini. Berapakah perbandingan siswa perempuan dan jumlah seluruhnya? 8 itu perempuan yang semuanya 32, betul?
Berarti 8 dibanding 32 jika diseratakan sama-sama dibagi 8 dibagi 8 1, 32 bagi 8 4. Berarti perbandingan perempuan dan semuanya 1 banding 4. Bisa? Oke, aplaus dulu untuk kita semuanya. Sekarang saya akan beri tugas kelompok. Silakan kamu kerjakan secara kelompok. Jawabannya langsung di titik-titiknya ya. Satu kelompok satu. Nama kelompoknya di sebelah kanan. Ditulis di belakang nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 ya 6, kalau 7 ya 7. Sudah tulis nama kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, diperhatikan nomor 1 biar semuanya paham perintahnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Oke, siap? Saya baca nomor 1. Di taman terdapat 60 pohon. Berapa pohon? 60 pohon. Pohon di sana terdiri atas 36 pohon Kamboja dan 24 pohon palem. Oke, ada berapa jenis pohon? 2 pohon. Pohon apa? Kamboja dan palem. Pertanyaannya, rasio banyaknya pohon Kamboja dulu, dan yang belakang pohon palem. Oke, langsung ditulis jawabannya di titik-titik tersebut. Berapa banding berapa? Kalau bisa disanakan, dicoret langsung sama dengan berapa banding berapa. Silakan kerjasama yang baik dalam satu kelompok. Ayo, kerjasama yang baik.
Yang nomor 2 itu rasio karyawan tetap ya. Kurang kalimatnya nomor 2. Rasio karyawan tetap terhadap karyawan kontrak. Dibaca soal nomor 2. Yang pertanyaannya rasio karyawan tetap, betul? Ya, tetapnya dulu di depan, ya. Awas jangan terbalik. Sendiri apa semua kelompok? Sendiri ya, sendiri aja. Oke. Untuk kelompok 3 perhatikan hanya nomor 1 dan 2 yang dipresentasikan sama kelompok 3. Hanya nomor 1 dan 2. Kelompok lain siap-siap ya. Kelompok lain siap-siap. Oke, silakan dibaca Bunga dari kelompok 3. Di taman terdapat 60 pohon. Pohon di sana terdiri dari atas 36 pohon rambut dan 24 pohon palem. Rasio banyaknya pohon rambut dan pohon palem di taman tersebut yaitu 36 banding 24. 36 dibanding 24. Betul apa salah? Pertanyaannya. Semua kelompok sama atau beda? 36 bagi 24 masih belum disederhanakan. Sekarang sederhanakan, sama-sama dibagi berapa Bunga? Dibagi 6 dulu. Oke, jawabannya 6 banding 4. Dan ternyata 6 banding 4 masih bisa disederhanakan lagi, betul? Oke, sama-sama dibagi berapa? 2. 6 banding 4 menjadi 3 banding 2. Bagaimana kelompok yang lain? Jawabannya 3 banding 2. Oke, obrol dulu untuk kelompok 3. Nomor 1 betul. Kelompok lanjutkan 2 nomor. Nomor 1 berarti semua kelompok sudah betul ya? Betul semua kan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan nomor 2, kelompok 3. Yuk. Sebuah perusahaan memiliki 70 karyawan tetap dan 30 karyawan kontrak. Oke. Rasio karyawan tetap terhadap karyawan kontrak yaitu Ya. 70 banding 30. 70 banding 30. Kemudian disederhanakan dibagi 10. Jawabannya 7 banding 3. Bagaimana yang lain? Sama? Kelompok yang lain sama? Oh, plus lagi. Keren untuk kelas 6. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan dulu. Oke. Berikutnya siapa lagi yang berani presentasi khusus nomor 3? Kelompok lain. Nomor 3, kelompok 4. Yuk, maju. Oke, Putra. Oke, kelompoknya Putra akan mempresentasikan yang nomor 3. Oke, yang lain dengarkan. Silakan dibaca dulu nomor 3. Dalam sebuah kota terdapat 120 kelereng yang terdiri atas 80 kelereng biru dan 40 kelereng merah. Rasio kelereng merah dengan kelereng biru dalam kota itu yaitu 80 banding 40. 80 banding 40 sama-sama dibagi berapa Putra? Bagi 20. Bagi 20, 80 bagi 20 4 4 banding 2. banding 2. 4 banding 2 masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi 2. Bagi 2 menjadi 2 banding 1. 2 banding 1. Bagaimana kelompok yang lain? Betul. Bunga? Oke. Kembali. Pertanyaannya kelereng merahnya 40 Putra. Ya betul ya. Kelereng birunya yang 80 betul kan? Ya berarti hanya terbalik saja ya. Oke, berarti kalau dibalik diputar jawabannya 1 banding 4. 1 banding 2. Betul? Begitu? Oke, aplaus dulu untuk kelompok 4 dan semuanya. Proyek mini di dapur yang ada hubungannya sama rasio. Itu ada hubungannya sama rasio. Oke. Paham sampai di sini? Menunya apa? Terserah mama kamu nanti di rumah menunya apa. Nah, sekarang saya bagikan tugas mandiri dikerjakan. Yang
tugas kelompok saya ambil ya. Misalnya kasih ambil satu semuanya. Tugas kelompoknya mana? Sebelum kita mengambil kesimpulan bareng-bareng tentang kegiatan kita pada pagi hari ini, coba siapa yang perwakilan dari kelompok 1 maju satu orang. Satu orang. Biko, bagaimana refleksi kegiatan baru saya yang pelajari? Apakah kelompok 1 bahagia, kelompok 2, kelompok 1 tidak? Kalau bahagia, yang ini yang dicoret. Oke? Oke, coret. Silakan coret. Oke, kelompok 1 bahagia. Kelompok 2, siapa perwakilan? Dengan awas, dengan loncat pelan-pelan. Bagaimana? Oke, bahagia. Kelompok 3 perwakilan Sumbito. Apakah kamu senang bahagia dengan kegiatan kita pada pagi hari ini? Oke, bahagia. Kelompok 4 siapa yang berani? Romeo. Romeo. Oke, bagaimana kegiatan kita pada hari ini? Oke, bahagia. Kelompok 5 Aska, awas loncat sedikit. Bagaimana perasaan kamu? Bahagia. Berarti hari ini pelajaran kita menyenangkan semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dalam belajar, kunci utamanya sadar. Sadar bahwa apa yang kita pelajari itu bermanfaat. Yang kedua, setelah sadar, kita pahami bahwa pelajaran tersebut bermakna untuk diri kita sendiri dalam kehidupan sehari. Contohnya nanti untuk resep di dapur sama ayah atau ibu. Dan yang ketiga, dari refleksi ini pelajaran kita harus harus bahagia. Kalau semua kelompok sudah menyatakan bahagia, berarti pembelajaran ini sangat menyenangkan. Oke, sebelum kita akhiri, siapa yang berani kesimpulannya? Apa yang dimaksud dengan rasio? Satu orang saja. Rasio. Tadi sudah di video tadi. Yo, Kevin, ready? Belum? Ya, siapa yang berani? Salah tidak apa-apa. Oke, Feby, silakan dari sana. Pakai mic dulu dong, pakai mic dulu. Yuk, silakan berdiri dan katakan apa yang mau kamu katakan. Rasio adalah perbandingan antara dua nilai yang sejenis. Tepuk tangan dulu untuk Feby semuanya. Itulah materi rasio yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini, adakah yang ditanyakan? Sekian untuk pertemuan kita dalam belajar rasio. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi dengan pelajaran yang lain nanti. Sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dipimpin berdoa.